Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Adola dengan NPM 20016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ke-6 surveillance kesehatan masyarakat yang akan membahas materi mengenai tujuan, manfaat, komponen, dan prinsip sistem surveillance dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nova Arifman SKM MKes. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu tujuan dari sistem surveillance. Yang pertama, kita mengetahui pengertian dari tujuan. Tujuan adalah hal-hal yang ingin dicapai oleh sistem surveillance ini. Yang pertama, untuk mengamati kecenderungan dan memperkirakan besarnya masalah kesehatan. Yang kedua yaitu untuk mendeteksi serta memprediksi adanya kejadian luar biasa. Yang ketiga, untuk memonitor kecenderungan penyakit endemik. Dan yang keempat, mengamati kemajuan suatu program pencegahan dan pemberantasan penyakit yang dilakukan. Yang kelima, untuk memperkirakan dampak program intervensi yang ada. Dan yang keenam, mengevaluasi program intervensi. Yang ketujuh, mempermudah perencanaan program pemberantas. Dan yang terakhir, memperkirakan dampak penyakit di masa yang akan datang. Langsung saja ke soal yang kedua, yaitu manfaat dari sistem surveillance. Yang pertama, kita ketahui pengertian dari manfaat, yaitu hal-hal yang kita peroleh setelah tujuan yang kita inginkan tercapai. Yang pertama yaitu dikenalinya wabah serta dilakukannya respon terhadap wabah tersebut. Yang kedua yaitu evaluasi langkah-langkah pengendalian. Dan yang ketiga sebagai identifikasi kecenderungan yang muncul untuk membantu proses penyusunan kebijakan manajemen risiko. Dan yang keempat, identifikasi bahaya baru. Yang kelima, evaluasi mengenai signifikansi relatif dari berbagai penyakit dalam kaitannya dengan kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keenam, sebagai dukungan bagi proses perencanaan, pengembangan, serta pelaksanaan kebijakan. Dan yang ketujuh, pengembangan berbagai hipotesa mengenai etiologi, dinamika, ataupun kecenderungan penyakit. Dan yang kedelapan, komunikasi informasi yang akurat mengenai prevalensi atau kasus penyakit. Dan yang terakhir, sebagai perdagangan internasional dan pemenuhan kewajiban internasional sebagai alokasi sumber daya secara efisiensi. Selanjutnya, pada soal yang ketiga, yaitu komponen dari sistem surveillance. Komponen sistem surveillance adalah kegiatan dan unsur-unsur yang harus ada dalam rangka menyelenggarakan suatu sistem surveillance secara utuh sehingga memberikan hasil yang optimal. Yang pertama, komponen sistem surveillance itu ialah pengumpulan atau pencatatan kejadian data yang dapat dipercaya. Karena kualitas data yang dikumpulkan akan sangat mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan. Oleh sebab itu, proses pengumpulan data dapat menjadi komponen yang sangat penting. Data yang dikumpulkan harus jelas, tepat, dan berhubungan dengan sistem surveillance terkait. Dan proses pengumpulan data harus dilaksanakan secara teratur dan terus-menerus sehingga kegiatan surveillance dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu komponen yang kedua, pengelola data, yang mana untuk dapat memberikan keterangan yang berarti. Data yang telah terkumpul lalu diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan. Pengolahan data yang dimaksud untuk menyiapkan data, meng-cross-check data sehingga dapat dikumpulkan siap untuk dianalisis dan data sudah bebas dari kesalahan. Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data harus dibuat tanggapan-tanggapan dan saran serta tindak lanjut dalam menghadapi
masalah yang ada, serta apakah penyakit tersebut perlu mendapat prioritas untuk ditangani terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu analisis dan interpretasi data untuk keperluan kegiatan. Tujuan dari analisis data yaitu untuk melihat variabel-variabel yang ada dan menggambarkan permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi serta bagaimana data yang ada dapat menjelaskan tujuan dari sistem surveillance ini. Sejauh mana kemampuan untuk analisis dan interpretasi data tergantung pada tingkat unit analisis data kesehatan serta keterampilan petugas kesehatan yang menangani hal tersebut. Dan berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data harus dibuat tanggapan dan saran serta tindak lanjut dalam menghadapi masalah yang ada serta apakah penyakit tersebut perlu mendapatkan prioritas untuk ditangani terlebih dahulu. Yang keempat ialah perencanaan penanggulangan khusus dan program pelaksanaannya. Setelah analisis dan interpretasi data, serta telah memiliki keterangan cukup jelas dan sudah disimpulkan dalam suatu kesimpulan, selanjutnya dapat disebarluaskan kepada semua pihak yang berkepentingan agar informasi ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, evaluasi atau penilaian hasil kegiatan. Hasil evaluasi terhadap sistem surveillance selanjutnya dapat digunakan untuk perencanaan, penanggulangan khusus, serta program pelaksanaannya untuk kegiatan tindak lanjut atau follow up, untuk melakukan koreksi atau perbaikan program dan pelaksanaan program, serta untuk kepentingan evaluasi maupun penilaian hasil kegiatan. Selanjutnya yaitu prinsip dari sistem surveillance. Yang pertama yaitu sederhana atau simplicity, yaitu menyangkut struktur dan pengorganisasian sistem. Kesederhanaan sistem surveillance dinilai baik dari sudut pandang struktur, termasuk aliran informasi dan kesederhanaan pelaksanaan. Salah satu yang termudah yaitu menilai kesederhanaan sistem surveillance dengan melihat bagan alirnya. Dan yang kedua yaitu kelenturan, flexibility, yang mana jika mempunyai fleksibilitas pada perubahan-perubahan sistem surveillance yang lentur dapat mengadaptasi perubahan-perubahan dalam kebutuhan informasi atau kondisi operasional tanpa memerlukan banyak biaya, waktu, dan tenaga. Dan yang ketiga yaitu dapat diterima atau acceptability. Penerimaan terhadap sistem surveillance tercermin dari tingkat partisipasi individu, organisasi, dan lembaga kesehatan. Dan yang keempat yaitu kepekaan, sensitivitas sistem surveillance. Suatu sistem surveillance dapat dinilai dari kemampuan mendeteksi kasus-kasus penyakit atau kondisi kesehatan yang dipantau dan kemampuan mengidentifikasi kejadian luar biasa atau wabah. Dan yang kelima yaitu kemampuan memberi nilai duga positif, yang mana daya prediktif suatu surveillance diukur sebagai proporsi mereka yang sasaran surveillance dengan nilai rendah. Yang akan menimbulkan banyak kasus yang sebenarnya merupakan penyakit lain, bukan penyakit sasaran surveillance. Daya prediktif suatu surveillance diukur sebagai proporsi mereka yang diidentifikasikan sebagai kasus yang memang sistem surveillance dengan nilai prediksi rendah akan menimbulkan banyak kasus yang sebenarnya merupakan penyakit lain, bukan penyakit sasaran surveillance. Akibatnya terjadi pemborosan khususnya bila kasus-kasus palsu tersebut diselidiki sebagai wabah. Daya prediksi dipengaruhi oleh prevalensi atau insiden penyakit dan sensitivitas. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Dini Adola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.